Tomodachi kembali lagi di podcast paling komik bersama gue Reno Frianus. Gue Agung. Tentu saja, apalagi kalau bukan Tankobon. Yang masih berada di Gramedia Jalma. Gokil. Terima kasih Gramedia Jalma untuk tempatnya yang sangat indah. Lagi-lagi sebagai seorang wibu yang suka baca komik, gue selalu suka untuk datang ke toko buku. Begitu datang ke Jalma, kecintaan gue terhadap buku meningkat 80%, 100%. Betul, karena sekali lagi toko buku itu nggak cuma cuma menyediakan buku, tapi menyediakan tempat yang nyaman untuk kita membaca buku. Betul, dan karena nggak semua buku itu kita beli karena lihat covernya dulu. Kita juga harus baca dalamnya juga. Nah, di Gramedia Jalma kalian nggak cuma bisa lihat buku, tapi bisa ngebaca buku juga. Yes. Karena mereka menyediakan buku-buku yang khusus untuk dibaca sama kalian yang datang ke sini. Dan di Jalma tuh yang gue suka, Gung, layoutnya indah. Betul. Dia menyusun bukunya bagus. Bahkan kalau ngeliat komiknya tuh, ada di part-partin, ada Semangat Musim Semi, Dongeon, The Racing Maestro. Jadi ini jarang gue lihat di toko buku lain. Jadi kita kalau nyari komik, gue mau nyari yang isekai apa ya? Ada. Nah, biasanya kalau di buku-buku pada umumnya, toko-toko buku pada umumnya cuma ditulis kayak buku anak. Buku anak. Padahal isinya Chainsaw Man. Anak apa yang baca Chainsaw Man? Anak apa yang membaca Monster? Lucu banget. Buku anak Chainsaw Man. Anak gila tuh yang baca. Attack on Titan. Ya emang komik sih, cuman balik lagi, komik itu nggak cuman untuk anak-anak. Yes. Komik itu untuk dewasa juga banyak. Betul. Dan kalau kalian mau ke Jalma untuk sekedar nongkrong atau baca-baca buku, langsung aja datang ke Blok M. Blok M. Namanya kalau di Google Map masih Melawai. Gramedia Melawai. Gramedia Melawai. Terus kalau mau duduk sambil ngopi, tinggal masuk connecting door nih. Yes. Ada kopi Kopi Alo ya. Ini kopi asli dari Solo. Yes. Yang lokasi ada di Lokananta, titik 0, Kota Solo. Jadi sekarang tuh apa namanya, kalau lo ke Solo, jadi salah satu tempat destinasi tuh Kopi Alo. Jadi salah satu tempat destinasi, gokil banget deh. Lu ke Solo minum Kopi Alo. Kopi Alo, tapi nggak perlu jauh-jauh, di Blok M sekarang juga udah ada. Karena connecting dengan Gramedia Jalma. Jadi buat kalian orang-orang Jabodetabek yang mungkin nggak mau jauh-jauh ke Solo dan mau nyobain Kopi Alo, kalian bisa langsung datang ke Kopi Alo yang ada di Blok M Melawai. Karena kerjasamanya sama Blok M Jalma, Gramedia Jalma, jadi dia bisa, kopinya boleh dibawa. Boleh. Jadi boleh baca sambil ngopi, jarang tuh. Jarang. Biasanya kan toko buku kan strict ya, nggak boleh ada makanan minuman. Tapi karena udah kerja sama dengan Kopi Alo, kalian bisa santai baca buku favorit kalian sambil minum kopi favorit kalian. Gue ini baca komik, Gung dan Tomodachi ya, udah lama banget. Dari mulai awal bisa baca lah, umur 8 tahun. Gokil. Umur 7-8 tahun berarti tahun 97, 98 itu udah mulai baca-baca komik, ya masih bocah lah. Berarti kalau Ikro dikasih ke Arya, kayaknya bacanya komik deh dia. Karena buat gue ya, komik indah, dia tuh bisa ngajarin apapun dari komik. Jadi kayaknya menurut gue, ya kayak lu misalnya mau belajar science. Ilmu-ilmunya bisa baca Dr. Stone. Betul. Bahkan beberapa pengetahuan gue jadi tahu dari komik. Contoh, kayak ada kembar cowok-cewek. Kalau kembar cowok-cewek itu tingginya beda. Itu gue dapat ilmunya dari baca Detektif Conan. Jadi dia dikasih tahu ilmu identik cowok tuh cewek yang lebih tinggi ceweknya kalau nggak salah. Jadi beda. Sama kucing, misalkan ada kucing yang belang 3. Kalau kucingnya itu kebanyakan betina. Kalau yang jantan harganya mahal. Itu juga dapat dari Detektif Conan. Kalau gue dapat resep-resep masak dari Shokugeki no Soma. Nah, itu juga. Karena itu lucu. Bukan lucu sih, kayak unik. Pokoknya jarang banget ada buku resep masak dikemas dalam komik. Itu bisa dimasak beneran. Itu bisa dimasak beneran. Karena ada banyak ingredientnya udah dikasih tahu. Konten creator banyak yang bikin membuat masakan dari komik Shokugeki no Soma banyak. Berdasarkan itu. Jadi memang kita bisa belajar banyak dari komik, belajar kehidupan, belajar apapun. Gua baca dari jadul Kung Fu Boy, gua baca itu. Fun fact ya, Kung Fu Boy adalah komik pertama Alex Media yang dicetak. Kung Fu Boy salah satunya, dan Candy. Makin sering berjalan waktu, makin tumbuh bacaan gua ke Naruto, ke One Piece yang sampai sekarang masih terbit. Fairy Tail, Rev dulu sebelum Fairy Tail. Sebelum Fairy Tail ada Rev. Nah, buat gua sedikit trivia, Hiro Mashima buat gua adalah seorang mangaka yang sangat produktif. Sangat super
produktif. Itu kecintaan dia sama manga begitu. Maksud gua, kenapa lu nggak fokus satu? Gini, ini lu suka banget fairy tail ya? Suka banget. Nah, gua sedikit beda nih sama Agung. Gini, Hiro Mashima buat gua mangaka yang luar biasa. Oke. Rev, itu bagus banget. Oke. Fairy tail, gua pertama kali baca itu dari terbitan Alex. Gua punya komiknya lengkap. Dan gua suka sama fairy tail. Tapi, ketika Black Clover muncul, mohon maaf fairy tail. Susah nih. Mohon maaf. Udah bobo Black Clover susah nih. Mohon maaf. Gue jauh lebih suka Black Clover. Kenapa? Karena gue head to head Black Clover. Karena sama-sama penyihir. Sama-sama penyihir, benar. Berantemnya jauh banget. Karena kurangnya Hiro Mashima, dia berantem buat gue. Lu kalau baca komik ya, berantemnya cuma ditonjok. Nah pas ditonjok gini, reaksinya tuh nggak memuaskan pembaca. Jadi mukanya dikartunin, gitu. Jadi jadinya kurang apa ya? Realistis. Kurang realistis. Kurang memuaskan gue lah. Karena bagus semua karakternya. Gildarts muncul. Betul. Pada tidur semua kayak. Jubia, terus ada karakter Grey segala macam. Laxus keren. Buat Laxus. Itu keren kan gambarnya mirip-mirip One Piece ya. Betul. Tapi ternyata tidak ada hubungan apapun kayak. Nggak ada. Tapi komiknya bagus ya, kurangnya di fightingnya buat gua kurang. Oke, nggak masalah. Apalagi dibandingin sama Black Clover. Karena itu ya makin banyak. Hiro Mashima gua bilang aktif karena ketika dia bikin Fairy Tail, dia bikin juga komik monster kalau nggak salah, ingat gue lupa gue. Pokoknya 2 komik doang gue pernah beli itu. Lanjut lagi bikin Blue, edisi yang Blue doang. Terus ada Fairy Tail Polisi. Terus ada Eden Zero paling baru. Eden Zero juga Fairy Tail plek-tiplek anjir. Semuanya mirip. Itu gila, itu semuanya dia banyak banget bikin komik. Menurut gua anjir nih orang produktif banget. Tapi berarti itu ya kayak dari dia sebenarnya kayak punya versi generasi lamanya dia, terus makin kesini kayak mengikuti zaman dan mengikuti kalau sebenarnya tuh pembaca komik-komik sekarang sukanya yang alur ceritanya kayak gini, sukanya ilustrasi yang kayak gini, walaupun sebenarnya karakternya sama-sama aja sih kalau dari dia ya. Iya, karena memang sekarang makin kesini zaman kesini semua komik judulnya baru-baru dan bagus-bagus buat gue. Betul. Dari semua komik yang udah jadul, yang udah tamat, yang masih mengikuti perkembangan zaman buat gue One Piece. One Piece buat gue dari era komik jadul tahun 97 sampai sekarang masih ada. Masih mengikuti. Naruto barengan dia big trio di One Piece, Bleach, Naruto. Bleach tamat, tamat, One Piece masih ada. Bahkan yang ngefans sama One Piece, Hirosuke, gue lupa namanya sih. My Hero Academia. Oke. Horikoshi, dia pernah bikin ini gambar smoker tuh karakter One Piece ke pojok SBS, ditampilin di pojok SBS di Usopp Gallery Pirates, ditampilin. Terus berapa tahun kemudian dia bikin series My Hero Academia. Dia ngasih surat ke Oda Sensei di SBS, dia bilang, saya yang bikin smoker. Dan sekarang saya bikin series baru, tolong dukungannya, didukung sama Eiichiro Oda. Itu bahkan yang ngefans sama One Piece. Sama My Hero Academia tamat, One Piece masih ada. Yang gue suka respect-nya dari Eiichiro Oda adalah ketika My Hero Academia tamat, dia bikin cover kan setiap manga tuh, setiap tankobon tuh ada cover di di chapternya. Pas tamat, dia bikin smoker versi yang bikin My Hero Academia, Horikoshi. Tapi versi Oda Sensei bikin, tapi posisinya semuanya gila, itu bagus banget sih. Berarti caranya yang generasi lama ngedukung generasi baru, generasi baru sudah tamat, generasi lama masih berlanjut. Tapi masih saling respect satu sama lain. Respect, dan buat gue generasi baru juga bagus-bagus. Gua masih mengikuti sampai generasi terbaru. Betul, sama. Dan mungkin banyak Tomodachi yang stop baca di generasi lama. Banyak tuh. Padahal buat gua generasi baru tuh nggak kalah bagus. Betul. Dan di bab kali ini kita akan bahas tankobon, New Gen Tankobon, generasi baru yang paling mantap versi kita. Ini dia. Sudah terpajang di sini guys. Kalian bisa lihat mungkin dari tadi ada Gachiakuta dan Sakamoto Days. Udah ada beberapa komik-komik yang udah kita display segala macam, dan ini adalah komik generasi terkini bisa dibilang. Misalnya emang komik-komik yang rilisnya baru-baru ini, dan menurut kita ini bisa jadi the new big komik untuk kedepannya. Untuk cerita shonen, shonen tuh bagusnya kualitas cerita itu buat gue oke lah. Ini sebenarnya nggak cuma 2 yang kita bahas, tapi banyak banget. Banyak. Kalau kita bahas, kita kan nanti akan bahas tentunya 2-nya adalah Sakamoto Days dan Gachiakuta mungkin lebih detail ya. Tapi sebelum itu kalau kita bikin top 3-nya, versi gua nomor 3 masuk ini.
Kagurabachi. Kagurabachi karya Takeru Hokazono. Nah, ini. Kagurabachi. Ini Kagurabachi, ini dijual juga di toko buku di LX, terbitan LX. Harganya 45.000 dan baru 3 buku. Fun fact-nya, dia udah 9 volume dan cetakannya itu kopinya tuh mengalahkan Boruto. Itu gue bingung banyak banget. Ntar lu bentar deh. Ini gue agak bingung ketika Kagurabachi awal-awal itu rilis. Karena waktu pertama kali rilis, jedum, tiba-tiba meledak. Itu gue nggak tahu kenapa bisa meledak. Apa sih alasannya kenapa dia bisa meledak? Ini menarik nih. Tomodachi, gue tuh selalu membaca manga plus terbitan terbaru, selalu gue baca. Apapun itu. Ichi the Witch, terus Witch Watch waktu itu baru muncul, segala macam gue baca. Salah satunya Kagurabachi. Kenapa Kagurabachi meledak? Karena karakter utamanya ini beda dari yang lain. Buat gua, Chihiro, ini panel yang bikin meledak tuh panel ini. Jadi ini tuh ceritanya singkatnya adalah bapak dan anak. Bapaknya tuh seorang penempa pedang yang luar biasa. Yang mana pedangnya itu adalah pedang sihir yang hanya bisa dipakai sama beberapa orang yang dikontrak. Misalkan lu, pedang ini cuma bisa lu yang pakai. Sampai lu mati baru bisa dipakai orang lain. Nah, ini dari 6 pedang itu pedangnya tiba-tiba dicuri lah. Nah, Chihiro ini anaknya marah. Dan dia ingin balas dendam. Tujuannya adalah balas dendam. Panel yang paling terkenal adalah panel ini. Aku kasih lihat. Nah, ini. Kalau lu lihat, dia tuh ada scar di sini nih. Ya. Chihiro tuh punya scar di sini. Ini luka dia pas masih kecil. Sama dia nggak dioperasi, nggak diapain. Padahal bisa disembuhin. Ditanya sama Shiba nih. Ini Shiba nih karakter pendukungnya, dia temannya bapaknya. Kenapa bekas lukanya dipakai terus mencolok? Kalimat ini yang bikin gila nih. Gue sengaja tidak ngobatin luka gue. Karena setiap pagi, setiap cuci muka, gue akan lihat bekas luka ini dan teringat akan hari itu saat pembantaian bapaknya. Jadi bekas luka ini bisa tiap gue lihat muka gue bisa memulai hari dengan penuh kebencian yang segar. Dia mendedikasikan gue benci sama dunia yang sama. Gue tuh jadi karakter kelam banget, dark banget ya. Dan ini penggalan gila sih. Ini tuh yang kontroversi adalah adegannya terlalu brutal gue. Gue berharap banget anime belum ada. Gue berharap banget ini ada anime dan anime dieksekusi dengan baik karena indah juga. Ini kalau nggak salah ya, ini koreksi kalau nggak salah ya. Dia tuh fans Naruto juga, makanya gambar-gambarnya agak kurang lebih ya. Ini bagus nih. Best ini bagus sih. Dia keindahannya juga mirip ini si Demon Slayer buat gue tuh. Gue tuh suka tuh tiap jurus ada. Iya. Nah, setiap pedang tuh ada roh-rohnya. Dia pakai roh ikan mas koki. Lucu. Karena ada sejarahnya tuh, baca aja deh sejarahnya. Nanti pokoknya itu salah satu gen yang new gen yang emang punya potensi yang sangat-sangat bagus ya. Lawannya penyihir, jadi ada grup penyihir gitu lah yang juga yang pengen make pedang itu. Dan yang gilanya, ini dark banget sih. Ada karakter anak kecil yang diculik ke geng penjahat. Alasannya tuh mirip sebenarnya sama kayak My Hero Academia. Kalau My Hero Academia tuh ada Eri yang bisa sembuh lagi. Sama ini ada anak kecil yang sembuh lagi. Tapi dikasih adegan kakinya dipotong, sembuh lagi. Anjir, jahat banget. Bahkan pas diselamatin kakinya masih nggak ada. Gila banget sih buat gue. Dan sampai sekarang belum tamat. Chapternya juga masih belum banyak. Lu masih bisa baca di Manga Plus kalau mau lebih banyak. Tapi kalau mau beli komiknya udah ada 3 volume. Ini Kagurabachi salah satu yang nomor 3. Selanjutnya sama kayak Agung mungkin nanti akan dibahas, Dandadan. Ini animenya luar biasa, manganya luar biasa, anime season 1-nya soundtracknya luar biasa. Si siapa? Dan. Aduh, jujur gua nggak tahu. Creepy Nuts. Yang kayak Marshall soalnya. Iya. Marshall juga termasuk New Gen. Tapi udah tamat ya. Dan belum tamat. Ini juga kisahnya kalau dibahas sedikit tentang cewek yang percaya banget sama hantu versus cowok yang percaya banget sama alien. Tapi nggak percaya hantu awalnya. Ditanya, hantu tuh nggak ada, alien yang nggak ada. Yaudah, lu ke tempat yang paling banyak aliennya, lu ke tempat paling banyak hantunya. Kalau ada, kita taruhan lah. Pokoknya taruhan, siapa yang bisa membuktikan itu yang menang. Tiba-tiba pas ke tempat yang paling banyak aliennya, ketemu alien. Yang paling banyak hantu ya ketemu Nenek Turbo juga. Dan fun fact-nya adalah si Dandadan ini pengisi suaranya yang jadi Nenek Turbo, Luffy. Wih. Yang jadi alien ya, yang alien ngeluarin titik besi itu. Bor. Zoro. Iya, itu lucu banget. Dan yang gue suka ini premisnya terlalu absurd dan gila. Lu bayangin, inti ceritanya adalah cuman Okarun yang mau nyari bijinya yang hilang. Biji gue diambil. Aliennya juga terlalu mesum. Gue pengen bikin anak. Dibuka bereproduksi secara paksa. Ini gue selalu bilang ke banyak teman-teman gue, kalau lu baca Dandadan ada 2.
Kalau lu suka bisa suka banget, kalau lu nggak suka banget. Nggak bisa dia di tengah-tengah tuh nggak bisa. Karena cerita terlalu absurd. Terlalu absurd. Tapi kalau mau nonton animenya, bisa nonton anime di Netflix. Kalau pengen beli komiknya, sudah dijual di toko buku juga, terbitan Level Komik. Harganya 50.000. 50.000, baru 7 volume. Saya sudah lengkap. Nah, ini yang kedua. Yang pertama, versi Arya. Ini yang kemarin pernah gue bahas juga, yang dirusak sama animenya. Tapi gue selalu puas setiap baca ini. Damn. Sakamoto Days. Lagi-lagi ini new gen. Buat gue masih new gen karena belum tamat juga. Yes. Yang kalau gue masih baca sampai sekarang, dia terbitnya sama kayak One Piece setiap hari Minggu di Manga Plus. Tiap baca, gue puas tiap adegan berantemnya. Sakamoto Days, ini ceritanya menarik, enteng premisnya tentang pembunuh bayaran, assassin terhebat di dunia, tiba-tiba pensiun gara-gara jatuh cinta sama cewek. Ceweknya cewek yang ada di supermarket, yang bekerja di minimarket. Iya, sebenarnya pertemuan pertama dia ketemu ya karena dia baik aja. Ya. Pacaran, akhirnya bikin usaha supermarket. Karena dia baik, terus jatuh cinta. Ini kalau kalian suka nonton film John Wick. Ini John Wick versi anime dan versi manga. Ini gendut kayak Pak Anzai, tapi aslinya ganteng banget. Anzai Sensei dari Slam Dunk ya. Nah, premisnya lagi adalah mungkin buat para tombodachi yang belum mencoba baca Sakamoto Days, itu ketika dia pensiun dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Karena dia melanggar kontrak ya, lu nggak boleh pensiun gitu aja. Nah, sering berjalannya waktu ya udah, dia tuh masuk grup namanya Order. Order itu adalah top 10-nya, kayak ada beberapa kumpulan pembunuh bayaran yang kuat banget. Nah, Order paling kuat di Order adalah dia, tapi dia pensiun. Ini grup Ordernya juga gila-gila. Ada yang snipernya jago banget, Kamihate. Ada kakek-kakek yang pakai pedang tapi kuat banget. Ada cewek imut pakai senjatanya chainsaw. Gila. Terus ada yang gue suka pakai palu. Jadi yang gue suka lagi dari Sakamoto Days adalah dia ini berantemnya pakai senjata dan nggak pakai jurus yang aneh-aneh lah ya. Aneh-aneh kayak Kamehameha, nggak ada. Jadi benar-benar pure dia action. Dia pure misalnya pakai palu ya gue pakai palu. Gue pakai pulpen ya gue pakai pulpen. Meskipun ada beberapa karakter yang punya esper, bisa baca pikiran dan lain-lain, tapi sisanya tembak-tembakan aja. Action pada umumnya lah ya. Yes. Dan yang gue suka, sebenarnya kan komedinya adalah ketika lagi berantem gini, warga sekitarnya tuh kayak nggak peduli, kayak, wih ada adegan film ya, wih seru banget ada apa. Kata gue anjir, itu kayak udah pada di hari-hari pada biasanya. Iya, dan scene-nya tuh gue juga suka, karena tiap berantem lagi-lagi memuaskan gue. Ini gue akan cari salah satu adegan yang memuaskan ya ini. Nah ini. Dan dia gore juga. Dia bener-bener kalau dibelah. Darahnya ada, segala macam. Iya, tapi si Taro Sakamoto ini, dia janji sama istrinya, gue gak akan ngebunuh lagi. Makanya setiap lawan yang dikalahkan gak mati sebenarnya. Gitu, gak ngebunuh lah. Ini tuh makin banyak, nanti makin banyak karakter yang mendukung Sakamoto dan makin menarik. Musuh utamanya di sini udah keluar juga di anime, namanya Slur. Slur itu X, kayak Kaito lah, X. Ini juga karakternya menarik, kayak orang punya gangguan mental sebenarnya. Tapi gue nggak mau spoiler sih, karena gue udah baca manganya paling baru. Nanti, susah sih nggak spoiler, tapi itu penjahatnya juga unik tuh. Gimana nih? Ada yang bisa di-spill sedikit nggak? Kalau spill sedikit gini nih. Biar orang tuh kayak, ternyata villainnya atau penjahatnya tuh unik ya. Ini mungkin yang gue spill adalah bukan keseruan cerita, tapi ini mungkin yang akan gue bilang bisa membantu lu untuk, gue penasaran sampai ke titik itu gimana ya ceritanya. Setiap manusia, ini premisnya bagus banget. Setiap manusia tuh pasti dalam hatinya punya keinginan buat sekali, gue pengen matiin orang, gimana caranya? Gue pengen bunuh orang rasanya. Suatu hari, Slur dengan idealismenya, dia akan membuat seluruh warga Jepang boleh pakai pistol, dikasih pistol dengan 3 peluru. Jadi lu boleh berkesempatan untuk nembak orang 3 kali. Dan nggak kali penjara. Akan ada masa chaosnya kayak gitu. Damn, itu bagus banget. Itu gila sih. Nah, nanti bagaimana cara menyelesaikannya dan kenapa bisa Slur bikin itu baca aja Sakamoto Days. Lu baca, beli komiknya kalau nggak salah udah nomor 17 paling baru. Ini nomor berapa nih? Ini nomor 1 ya? Nomor 17 paling baru. Ini ada yang 16. Ini 16. Oh, ini 17 ya? Oh, ini 17. Oh, 17 yang depannya 17 ya deh. Ini 16, ini 17. Jadi, nah, nomor 17 ini yang paling baru. Harganya juga masih di 45.000. 45.000. Sama gue suka ini, Gung. Ini kalau lu koleksi komiknya, gue tuh selalu nyariin teman-teman gue, lu kalau mau koleksi baru, ini deh Sakamoto. Karena artnya bagus. Nah ini nih, ini Kamihate yang gue bilang nih, yang sniper. Sampai sekarang, bahkan di Manga Plus, mukanya nggak pernah kelihatan. Damn. Mukanya selalu ketutupan, karena dia pemalu. Makanya dia selalu nembak dari jauh, tapi tembakannya gokil. Akurat terus ya? Akurat. Akan ada masanya dia akan melawan
sniper juga, sniper baru, tapi jago. Jadi dia dibully karena lu cuma bisa nembak doang nggak? Karena menurut dunia assassin, jadi harus sebenarnya bisa kayak main pisau, pedang segala macam, tapi dia tembakan. Jadi di dunia Teru Sakamoto ini adalah di dunia Sakamoto Days ada grup assassin yang memang tugasnya kerjanya pembunuh bayaran. Nah, dia nyari kerjaan cuma dapat buat makan onigiri apa. Gara cuma bisa nembak, tapi tembakannya tepat. Anjir, buat makan onigiri. Iya, dia punya burung namanya Pisuke gitu lah. Nah, dia akan duel sama ini nih. Ini grup order. Wah, bagus. Ini di manga sih bagus banget. Udah keluar di volume ini 16. Ini harusnya ini nih. Harusnya itu ya? Harusnya ini nih. Gua belum baca masih. Belum sampai situ bacanya. Gua udah baca sampai situ, tapi gua lupa apakah ada di volume 16 apa enggak. Tapi harusnya kalau cover ini harusnya udah ada nih. Nah, pertarungannya luar biasa. Buat gua sebagai fans One Piece, ketika ada adegan nanti Usopp versus Van Auger dari Kurohige ya? Itu harus selevel itu. Pengennya kayak gitu kurang lebih. Bagus banget. Karena Usopp sudah menunjukkan skill yang bagusnya tuh di Dressrosa kan yang dia nembak. Iya. Ngeluarin haki. Sugar. Nembak sugar. Tapi gue berharap duelnya Usopp lawan Van Auger harus levelnya kayak, karena Kamihate versus Heisuke tuh pertarungan sniper terbaik yang pernah gue baca. Karena adegannya gini, Gung, dia tuh bisa bunuh. Misalnya dia lagi ngeliat toilet, siapa di sini? Tiba-tiba palanya ketusuk. Anjir. Tiba-tiba lagi ngomong, palanya udah di bawah. Jadi itu real assassin sniper ya begitu. Assassinnya gila banget sih. Jadi buat gue ini new gen terbaik versi gue, meskipun animenya kurang. Sebenarnya gue agak susah nih antara Kagurabachi dan Sakamoto. Cuman kalau misalnya dibandingin sih kayaknya harusnya lu lebih ke Sakamoto. Karena ini volumenya juga udah lebih banyak dibanding Kagurabachi. Dan ini lebih ngepop, lebih bisa dicerna orang-orang yang baru baca, lebih genrenya lebih ngepop lah. Kalau ini dark banget soalnya. Dark, dan istilahnya emang kalau untuk Kagurabachi sendiri menurut gua ini butuh volume lebih banyak karena mungkin banyak misteri yang nantinya bakal terungkap seiring banyaknya cerita. Sedangkan kalau Sakamoto Days kan selain dia action, dia ada slice of life-nya juga. Betul. Jadi masih ada santai-santai. Ada romance-nya. Komedi-komedinya. Betul. Bahkan karakter-karakternya sendiri itu mensupport satu sama yang lain. Jadi istilahnya tektokan antara si Sakamoto ini sama ini siapa namanya? Shin ya, bro? Shin. Jadi tektokannya tuh ada gitu loh. Jadi ya lucu. Nah, kalau misalnya kalian mungkin nggak tahu nih Sakamoto Days dulunya kayak gini. Ganteng. Taruh Sakamoto ganteng. Jadi premisnya di awal udah di premisnya udah dikasih tahu kalau dulu tuh dia seperti ini, terus akhirnya dia menjadi seperti ini, dan gimana caranya dia jadi seperti ini itu udah dikasih tahu di awal. Dan ini bukan hanya full action tapi komedi juga lucu buat betul. Kalau Kagurabachi dark actionnya lebih banyak dan lebih dark sih. Ada komedi juga tapi lebih banyak darknya sih buat gue. Betul. Dan yang gue suka dari Sakamoto Days adalah ilustrasinya itu kekinian banget. Kekinian banget walaupun nggak se-level up dan dadan buat gue ya. Cuman ini udah nyaman banget buat dibaca. Untuk dari segi generasi baru. Karena gini, kita kan terbiasa dengan manga yang bajunya itu mulu. Betul. Luffy baju itu mulu, Nobita itu mulu, Goku itu mulu. New Gen itu baju udah ganti-ganti mulu. Ganti-ganti, stylenya juga ganti-ganti. Meskipun yang baru-baru kayak, meskipun beberapa juga kayak Demon Slayer masih lama, tapi nggak itu mulu. Ketika dia lagi tidur bajunya ini. Dia apa bajunya apa? Kalau zaman dulu kan itu mulu sampai jadi ikonik, sampai cosplay ya gampang cosplaynya. Nah kalau ini tuh kayak dan Sakamoto tuh stylenya bisa kita pakai juga. Yes. Jadi padanan style. Sebenarnya SPX Family juga buat dandan oke tuh buat dandan cewek. Cosplay segala macem. Gitu sih. Istri gue tuh. Yor. Wah. Kita akan membacakan trivia untuk Sakamoto Days. Ini dia. Yuto Suzuki dulu bikin one shot Sakamoto tahun 2019. One shot itu viral karena gabungin aksi brutal plus humor absurd bapak-bapak gitu. Kan bener berarti. Editor Jump langsung kasih lampu hijau untuk serialisasi. Oh, bener kan? Berarti emang sebagus itu karena udah dikasih lampu hijau. Ternyata bukan dari John Wick inspirasinya. Oh iya. Inspirasi Yuto Suzuki buat ini adalah dari Jackie Chan dan Stephen Chow. Makanya ada komedinya. Tapi Jackie Chan nggak make barang-barang untuk melukai. Pakai dia darah-darahnya segala macam. Oh enggak, kalau darah-darah enggak, tapi kalau Jackie Chan berantem pakai semuanya. Iya benar. Jatuhin barang apa gitu. Cuman kalau ini lebih ke John Wick sih buat gue. Iya, tapi mungkin komedinya. John Wick kan juga komedi. Makanya itulah kenapa gaya aksinya bukan sekedar sadis tapi juga komedi. Nice. Fisik bergaya film Hong Kong, lu bakal lihat adegan kejar-kejaran kayak Kung Fu Hustle. Betul. Benar. Ini ada di sini tadi gue lihat kejar-kejaran.
Aksi di manga ini dirancang kayak koreografi film. Yuto Suzuki punya latar sebagai motion design otaku. Dia gambar tiap adegan pakai prinsip kamera imajiner. Oh, pantesan gambarnya bagus-bagus. Kayak gini nih bagus nih. Ini kayak kamera imajiner banget dari sudut pandang. Makanya gue bilang setiap gue baca dia berantem, gue puas bacanya. Iya, sudut pandangnya bagus. Sakamoto Days sering disebut sebagai manga bapak paling berbahaya karena kombinasi bapak penyayang plus pembunuh legendaris. Real. Fans Jepang sering menyebut sebagai Dead Assassin atau dalam bahasa Jepang Kuroshia Papa. Kuroshia. Popularitasnya di Jepang naik pelan tapi stabil. Banyak pembaca awal kira ini gag manga, tapi makin lama jadi shonen action serius dengan world building gede. Sekarang bahkan masuk top 20 manga jam paling laku di 2024. Top 20. Bayangin guys, Itu se-powerful dia, itu Sakamoto Days. Silakan baca manganya. Dan kalau versi lu apa, Gung? Oke, karena tadi kita udah dengar versi Arya. Kalau versi gua juga kalau misalnya kita harus ngasih 3. Kasih 3. Kalau yang ketiga tadi mungkin sama kayak Bang Arya dan Dadan. Jujur ini adalah salah satu new gen manga atau komik yang bisa dibilang tuh kayak di old gen tuh nggak ada. Oke. Seinget gua nggak ada premis seabsurd ini di generasi lama. Komik-komik lama tuh nggak ada. Kita disuguhkan gabungan antara yokai dan alien. Bisa dibilang adalah dua hal imajinasi manusia. Apakah hantu itu ada? Apakah alien itu ada? Di sini kayak dikasih lihat. Dan yang lebih gue suka adalah makin kesini itu karakter-karakter yang muncul itu pun juga bisa dibilang apa ya? Supportnya tuh bagus. Aira, Gigi, Kenta, Lord Kenta bahkan sekarang kita bisa dilihat. Itu tuh imajinasinya bener-bener apa ya? Dimainin seluas mungkin. Kenta tuh gambar otaku pada umumnya. Otaku pada umumnya. Padahal desainnya juga emang begitu sih. Begitu dan ternyata dengan imajinasi dia bisa mengendalikan sebagai otaku. Jadi jago banget. Jadi jago banget. Jadi emang itu kemampuan dari istilahnya kayak bagusnya dan Dadan dan ilustrasinya untuk gen kekinian ini salah satu yang terbaik. Iya. Kalau buat gua. Dan yokai juga yokai legend yang pernah ada di Jepang ya. Betul. Kayak Nenek Turbo, Usain Bolt itu juga sering banget diomongin di Jepang. Iya. Sama dia ini tahu ada creepy-nya juga. Yang episode Gigi itu buat gua creepy sih. Episodenya Gigi. Grup emak-emak itu. Iya, mama. Agak pemandian. Agak disturbing ya istilahnya. Itu yang pemandian gila sih yang tiba-tiba berendam. Iya. Iya serem banget sih. Cowok semua anjir. Gila. Tuh agak disturbing. Iya, banyak adegan disturbingnya di sini. Ini nomor 3. Untuk new gen nomor 2 versi gua, Spy X Family. Itu jujur menurut gua adalah salah satu gen komik yang bisa dibilang popularitinya mudah untuk diterima semua kalangan. Anya Forger, Anya, Lloyd, Yor adalah Bon. Sama Bon. Itu adalah karakter-karakter yang sangat mudah untuk diterima pembaca baru. Istilahnya dan ceritanya nggak neko-neko ya. Dan jujur ceritanya unik loh. Komedi juga bagus. Komedinya bagus, ceritanya bagus dan sekali lagi sudut pandangnya banyak dari Lloyd sebagai spy, Yor sebagai assassin dan Anya sebagai esper. Gue menganggap ini kayak ini Miss and Mr. Smith. Mr. C. Sama-sama menutupi identitasnya. Bedanya ada Anya. Ini Anya. Buat gue, Gung, pusat komedinya di Anya. Anya jelas. Karena dia tahu semuanya kan. Dia tahu dan gimana caranya dia menutupi dirinya sebagai esper dengan apa ya, berdalih kayak mama aku mau ini cuman niatnya itu untuk kayak di sana tuh ada penjahat jadi gue mau mancing orang tua gue tuh biar ke situ. Nah yang gue suka dari Spy X Family juga itu premis awalnya tuh serius cuman makin kesini bercanda mulu karena yang kita lihat Lloyd itu punya misi yang sangat serius biar dua negara atau dua wilayah ini nggak bentrok. Yor dia sebagai assassin yang dimana ya itu adanya juga Yor polisi anjir itu juga polisi lucu rahasia, polisi rahasia. Nah sedangkan Yor itu tugas misi untuk membunuh orang-orang. Nah cakep lah Yor, cakep banget. Saori Hayamin juga sangat nail dalam segi animasinya. Cuman makin kesini jadi komedinya tuh muncul ketika mereka harus kayak jadi sepasang suami istri yang harmonis. Jadi Lloyd yang harus gimana caranya mengasuh anak, Yor yang gimana harusnya menjadi seorang ibu tapi dia nggak bisa menjadi seorang ibu gitu loh. Dan kekuatan-kekuatan absurdnya Yor yang ternyata fisiknya sangatlah di atas rata-rata, itu loh yang bisa dibilang kayak Spy X Family bisa jadi new gen manga atau new gen komik yang bener-bener popularitinya tuh bisa dibilang naik stabil dan bakal naik terus. Kalau buat gue sebagai pembaca memang makin kesini makin membosankan. Iya. Karena ceritanya ya stuck kayak tidak berkembang sebagus itu. Tapi untuk awal-awal oke lah. Dan untuk fun fact-nya, kalau lu suka kalau nggak salah Endo namanya yang bikin manganya. Dia juga ada komik barunya komik sebelum Spy X Family yang diterbitkan juga di
Alex di toko buku. Namanya Tista, cuman 2 volume. Tista. Tamat. Itu tentang assassin juga. Yang punya mata. Matanya itu berbahaya lah. Itu juga rekomend komik dari gua, Tista. Tista ya? Okay. Bukan Kista ya, Tista. Itu mau penyakit aja. 2 volume. 2 volume. Gitu. Oke, nomor 1. Dan nomor 1, nggak lain nggak bukan, kalau misalnya kalian lihat udah dari tadi yang dipajang di sini guys. Yes. Gachiakuta. Wow, gue setuju sih, ini bagus sih. Ini salah satu new gen manga. Salah satu new gen manga bagus. Dan sekali lagi, ini terbitan Phoenix Gramedia ya? Ya, Phoenix Gramedia Indonesia. Di sini harganya 65.000. Yes. Phoenix Gramedia 65.000. Volumenya seingat gue udah 5. Udah 5. Ini volume yang keempat. Ya. Oke, kenapa gue suka banget sama Gachiakuta? Karena yang pertama, itu storyline dari awal, dari volume 1, itu udah bagus banget. Dimana si Rudo sebagai pemeran utama itu kayak bener-bener dikasih lihat dunia, pertimpangan dunia tuh kayak gimana. Iya, ini premisnya gue suka. Premisnya suka banget. Kayak si kaya dan si miskin. Si kaya, si miskin, si sampah. Si sampah. Itu gue suka banget. Anjir. Lu ada posisi kaya, ada posisi miskin, lu masih ada di bawah posisi miskin itu lagi, yaitu sampah. Nah, Rudo di awal-awal yang tadinya dia masuk ke jalur miskin, karena dia punya track record yang jelek, yaitu adalah seorang bapaknya yang pembunuh. Iya. Nah, itu akhirnya dia difitnah dan akhirnya dia dijebloskan ke dalam neraka. Iya. Neraka yang bisa dibilang adalah neraka sampah. Iya. Sebenarnya si Rudo ini cuma ngoleksi barang-barang bekas. Barang-barang bekas. Sama gue suka gini, premisnya juga dia kan setiap judul manga atau tankobon selalu punya power scale yang beda-beda. Betul. One Piece dengan buah iblis. Betul. Hunter x Hunter dengan Nen. Kalau Naruto Gachiakuta, dan Naruto ninjutsu, Chakra dan ninjutsu. Dan Gachiakuta. Gachiakuta tuh premisnya adalah tentang benda-benda kesayangan. Itu the best banget. Kalau lu sayang sama benda, itu kan sebenarnya itu mitos yang sering kita dengar. Mitos yang sering kita dengar, kalau kita sayang sama benda itu punya arwah. Kayak Toy Story kan. Betul. Ya, gitu-gitu. Tapi versi ini itu tuh jadi senjata. Itu gue suka banget. Dan ternyata Rudo ini punya salah satu bakat. Nah, yang bisa dibilang kalau bakatnya dia itu harus dilatih. Yaitu seperti shonen-shonen pada umumnya lah ya, yang kayak lu tuh sebenarnya berbakat tapi lu butuh guru yang ngelatih lu. Dan akhirnya premisnya sedikit kenapa dia akhirnya makin berkembang karena dia dijatuhkan ke dalam neraka sampah itu dan dia ditemukan dengan karakter namanya seingat gue adalah Enji. Seingat gue namanya Enji. Dan di situ dia membuat Rudo itu jadi tahu kalau dia itu sebenarnya punya bakat. Itu premis yang gue suka di situ. Dan untuk ilustrasinya sendiri, gue suka mereka itu gambarnya bagus sih. Keren banget, gokil. Ini juga dark sih. Ini juga dark, Gachiakuta segala macam. Cuman ilustrasinya bagus. Gimana cara mereka ngobrol, gimana caranya part-part dimana yang emang harusnya itu di highlight dan highlightnya panelnya bagus banget. Dan ini udah ada animenya juga. Udah ada animenya juga baru dan jujur sukses juga buat gue. Karena banyak banget karakter-karakter di sana yang unik dari Rudonya sendiri dan lain-lain segala macam. Bahkan yang lebih uniknya adalah ketika mereka punya kekuatan untuk membuat barang yang mereka sayangin itu punya jiwa. Nah, salah satunya dia nih, yang si cewek ini. Dia itu barangnya seinget gue gunting. Ya. Dia megang gunting juga dia. Iya, dia megang gunting dan kekuatannya itu dia bisa membuat kakinya dia itu salah satunya menjadi gunting. Dan itu yang nantinya untuk melawan monster-monster sampah yang ada di dunianya. Premisnya bagus banget, jujur. Tapi ada satu momen di mana gue suka ketika Rudo, sang main karakter, bisa dibilang kayak melanggar peraturan-peraturan yang ada di semua shonen. Nggak boleh memukul cewek. Rudo di sini mukul cewek, coy. Dan di situ dia langsung bilang kayak, emang apa bedanya kalau aku memukul perempuan? Anjir, keren banget. Luffy pernah melakukan itu? Keren sih kayak gimana ya? Luffy pernah memukul perempuan? Luffy... Mukul Vivi dia? Iya, cuman kan beda konteks. Beda konteks. Kalau ini dia bener-bener mukul yang jeder. Ada deh. Jeder. Tapi kalau itu peraturan shonen tertulis kali ya? Iya, peraturan tidak tertulis. Karena Zoro pun nyekek Miss Monday anjir. Gila sih, buat gue tuh oke sih. Tapi yang gue suka, gue tuh selalu gini, gue lagi-lagi baca ini pertama kali online. Ya. Gue tuh kalau baca ngehook tuh harus 5 chapter awal, kalau udah ngehook gue sikat langsung. Ya, bener. Chapter pertamanya buat gue juga udah sukses banget. Buat gue suka karena kepalsuan orang, ngerti gak sih lu? Oh iya, bener banget. Manusia kan selalu palsu, terlihat sayang, tapi ketika di posisi lu harus memilih, lu akan memilih hal yang menguntungkan lo. Betul. Karakter cewek di sini yang disukain Rudo anjing banget ya. Iya, dikasih boneka awal-awal. Dikasih boneka.
kita diperlihatkan nih cewek cakep. Ini Cakep. cewek Kirain baik. tuh bakal ngebela lah. Iya. Kirain bakal ngebela. Gak taunya langsung jebret, anjir. Itu membuat Jadi nggak Rudo pun percaya. akhirnya kayak anjing lah. Benci. Benci Nah, ini. manusia dan akhirnya difitnah lagi. Karakter ceweknya guys. Iya. Karakter ceweknya. Dan Nah. dengan ini dia pintar banget ngasih gambaran kayak, iya gue peluk bonekanya. Ini boneka Iya. yang pertama kali diambil ya. Boneka yang pertama kali diambil. Dia udah percaya, udah sayang. Dan akhirnya Rudo kayak punya balas dendam itu yang akan yang bisa dibilang yang kita tunggu-tunggu nanti endingnya tuh bakal gimana. Karena Rudo dari awal punya kebencian yang sangat mendalam kepada orang-orang dunia atas bisa dibilang. Yang nantinya mungkin di dunia dia yang sekarang yaitu neraka sampah, yang akhirnya gimana caranya dia naik ke atas. Pokoknya, itu yang bakal kita tunggu nanti bakal gimana. Pokoknya kalau lo suka shonen atau modachi, ini tuh memuaskan lo banget. Apalagi lo suka dengan konsep manga atau tankobon yang ada jurus-jurusnya. Ada jurus-jurusnya, power scalingnya beda. Dan ini premisnya juga beda. Jadi sampai sekarang juga belum tamat. Makanya kita penasaran banget endingnya gimana, bagaimana Rudo bisa mengendalikan kekuatannya dengan lebih luasnya seperti apa. Karena jujur di era sekarang kan susah ya untuk bisa bikin jurus-jurus baru tuh gimana ya? Iya, agak susah gimana caranya membuat yang beda. Iya, makanya buat gua bahkan Kagurabachi pun kan jurusnya dari pedang kan. Pedang yang punya roh. Sebenarnya. Itu pun sebenarnya mirip-mirip kayak pernapasannya si Demon Slayer. Demon Slayer segala macam. Meskipun beda, tapi beda. Oh sama lah pakai pedang dan lain-lain. Nah, ini tuh pure beda karena pakai senjata yang dia sayang. Dia sayang. Bendanya random. Benda yang tidak bisa jadi senjata pun jadi senjata. Dan itu butuh waktu. Butuh waktu. Nggak cuman tiba-tiba ada orang yang kayak, oh ini senjata buat lo, itu nggak bisa. Makanya bagus banget. Bagus. Ini Gachiakuta salah satu new gen manga terbaik. Gue pernah nge-tweet, gue tuh selalu nge-tweet kalau gue baca apapun. Nah, gue lupa, gue nge-tweet tahun berapa, tapi tinggal gue cari nih. Gachiakuta. Selagi si Arya cari, gue mau ngasih trivia sedikit tentang Gachiakuta, yaitu Kei Urana. Itu sebenarnya terinspirasi dari old gen, yaitu Fire Force. Makanya kenapa orang-orang yang baca ini itu sedikit familiar, kayak karena mirip karakternya. Iya, kok mirip sih karakternya si Rudo sama si siapa karakter utamanya itu Shinra untuk yang Fire Force. Nah, itulah kenapa Gachiakuta juga lebih mudah untuk diterima di New Gen sekarang. Karena ternyata ini nggak jauh beda ilustrasinya atau artnya. Bahkan ininya loh sama old kepribadiannya pun juga sama. Kan kalau yang Fire Force kan senyum serem banget anjir. Senyumnya serem. Ini pun juga sama. Makanya kenapa ini Gachiakuta itu mudah diterima juga karena kurang lebih karakternya sama artnya itu mirip sama old gen yaitu Fire Force. Gua ternyata baru inget, gue lupa nih selesai gue baca apa tapi gue merekomendasikan itu di tahun 2024 7 September. Ini manga setahun lalu. Tuh. Ini manga bagus banget, Bejir salah satu new gen manga terbaik Gachiakuta. Tuh. Gue selalu coba Gachiakuta. Ini, coba Gachiakuta ada anime, let's go ini 2025 akhirnya ada anime. Jadi memang Gachiakuta oke lah. Ini guys, salah satu new gen manga ya. Ya, gue setuju kalau ini. Yang bagus banget yang bisa kalian coba. Sejauh ini belum fail lah. Belum fail. Dan kayaknya nggak ada kelihatan kayak ini bakal fail kecuali kalau misalnya emang penulisnya atau artnya itu coba kayak gue mau eksperimen itu agak hati-hati tuh. Karena gue males kalau misalnya tiba-tiba ada salah satu mungkin contoh ya kayak Boruto, mohon maaf, Boruto yang tiba-tiba ada dinosaurus. Itu gue bingung banget jujur kenapa tiba-tiba ada kayak gitu. Nah itu yang gue nggak mau ada di New Gen kayak gini. Nah menurut gue suksesnya ini para Tomodachi boleh setuju boleh nggak ya? Buat gue bagus atau tidaknya sebuah manga, lu harus konsisten dengan dunia yang lu bangun. Betul. Misalkan One Piece dengan dunia bajak laut. Lu harus konsisten dengan teknologi dunia saat itu. Benar. Bahkan ketika harus ada teknologi yang beda, harus di-build juga. Kenapa ini beda? Karena ada alasannya. Ya. Kayak misalkan Kingdom, lagi gue bahas Kingdom. Itu dunia Cina zaman dulu. Jadi lu nggak ada TV, nggak ada apa, bener-bener konsisten dengan dunia itu. Lu harus tahu di dunia itu apa aja yang ada. Ya. Nah, kenapa buat gue Boruto jelek dan gagal, tapi gue tetap baca ya. Gue menghormati. Gue enggak. Karena buat gue kalau lu nggak suka sama sesuatu, lu harus tahu alasan lu nggak suka dan lu harus fair untuk baca itu. Iya. Kalau gue sih alasannya fair jelas. Ya. Nah, Boruto poin pertama yang gue gak suka adalah itu dunia ninja. Betul. Dunianya diambil latar belakangnya pun jadul kan. Tapi di Boruto tiba-tiba lo ada mesin
ninja. Ya, Itu mesin buat gue ninja. udah gagal. Itu udah aneh. Itu udah aneh. Itu aja udah buat gue, kenapa ya harus ada pakai gituan ya? Kenapa lu memaksakan ada teknologi di komik itu? Padahal tanpa itu pun nggak masalah, meskipun di Naruto sempat ada teknologi juga seperti waktu Jian Chunin ada TV-nya. Iya. Yang ada Layar. Tapi sebatas itu doang, Ya, tidak support aja, bukan sebagai senjata. Nah, tidak mengubah apa ya, keindahan jurus-jurus yang Betul. ada di Naruto. Naruto tuh indahan apa? Ada ninjutsu yang kita lihat, gila ninja, ninjutsu, taijutsu. Meskipun jurus-jurus Madara nggak jelas sih, meteor itu buat gua fail. Meteor. Spamming meteor. Tapi sisanya kayak ada genjutsunya Itachi. Itu lu fokus di situ, Masashi Kishimoto fokus di situ sehingga membuat Naruto jadi bagus banget. Jadi bagus, konsisten lah. Konsisten. Konsistensi Kalau itu ini kan segala macam. kayak misalkan gini, Byakugan yang dari gen yang susah banget tiba-tiba orang bisa. Nah, Terus jurus-jurus yang tadinya Nggak susah bisa. didapetin, tiba-tiba karena gabungan kedua gen, tiba-tiba gampang. ya itu kan awal-awal Konohamaru bisa pakai Rasengan cuman gara-gara itu doang kan. Iya. Gara-gara alatnya itu. Sebenarnya kalau buat gua, Bukan Konohamaru, Boruto. bukan Konohamaru ya yang nyontohin di awal-awal. Oh contoh, itu dia buat contoh. Iya kan buat contoh kan. iya. Cuman maksud gue di sini adalah kalau misalnya emang mau dikasih lihat dunia modern ala ninja, gue pun nggak masalah. Karena kan istilahnya perkembangan zaman. Iya. Cuman bridgingnya tuh harus pas gitu. Iya. Itu bridgingnya harus pas. Karena menurut gue kalau misalnya kita mau ada kayak gitu biasanya harus ada time skip. Iya, dan kotanya pun lo harus bikin modern juga kalau Iya. mau. Kayak konsep Boruto tuh kotanya masih kota lama. Kota Rama yang mau baru. Iya, kayak lu terlalu nggak masuk akal kalau ada teknologi yang meskipun ada karakter profesornya. Tapi buat gue tuh udah kurang sih. Nah, sama ini ada satu panel yang gue nggak suka banget cerita. Meskipun kayaknya hidup lagi tapi Kyuubi mati di Kyuubi Boruto mati. tuh anjing bakal jadi bagus kalau itu mati di Naruto. Betul. Karena ikatan Kyuubi sama Naruto Tidak ada meskipun hubungannya. di Naruto juga ya, ada Saya itu Naruto juga yang ngalamin Naruto. tapi itu kan Boruto. Betul. Buat gua lu ngapain sih? Kita coba bahas lebih dalam Boruto nanti kali ya di video selanjutnya. boleh, Karena boleh. jujur Boruto ini adalah salah satu komik yang kontroversial. Kontroversial. Tapi ya apapun itu gue tetap baca ya. Ha-ha. Kalau kita balik bahas ke Gachiakuta ya udah itu rekomendasinya adalah Gachiakuta yang bisa lo beli dan gue suka banget. Sekarang tuh toko buku penerbitnya dulu kan cuma Alex dan MNC. Betul. Alex dan MNC. Sekarang udah banyak penerbitnya, ada Akasha juga dari MNC dan sekarang yang paling baru adalah Phoenix Gramedia Indonesia. Ini yang menerbitkan komik-komik terbitan Kodansha. Damn. Makanya kalau ngelihat Blue Lock yang tadinya awalnya dari Alex tiba-tiba diambil alih karena memang harusnya Kodansha. Jadi Blue Lock yang lama udah nggak ada. Dicetak ulang di versi Phoenix Gramedia. Tapi ya nggak masalah, makin banyak komiknya makin bagus. Kan bagus. Terakhir sebelum gua tutup, gue pengen ngasih juga terbitan Phoenix dan Kodansha yang bagus yang mungkin bisa dibaca kalau suka game, yaitu Shangri-La Frontier. Komik game terbaik yang pernah gua baca. Komik animenya bagus tuh itu. Best itu pokoknya best Shangri-La Frontier. Nah, itu dia bab hari ini yang kita bahas tentang komik New Gen terbaik. Komik New Gen terbaik Apakah ini versi kita termasuk berdua? versi kalian juga? Kalau kalian punya versi lain, judul yang belum pernah kita baca bisa tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada poin-poin yang tadi kita bahas tapi kalian nggak setuju, kita coba bahas di kolom komentar. Kita bahasnya santai aja guys, nggak usah gontok-gontokan lah, udah santai aja lah. Ini cuma komik, cuman komik. Nggak usah marah-marah Tapi kalau gara-gara emang komik. menurut kalian opini kalian valid, pertahankan. Tapi kalau kan gue bilang cuma komik pasti bikin marah, tapi ada satu komik yang bisa bikin marah dunia, One Piece. Gara-gara simbolnya, gue diundang ke TV-TV berita. Jadi diskusi sama DPR gara-gara One Piece. Diskusi sama DPR gara-gara One Piece tuh gimana ya? Aneh juga. Ya udah kalau gitu terima kasih Gramedia Jalma sudah menyediakan tempat yang luar biasa indah buat Tomodachi yang pengen nyari komik, nyari buku-buku lain, silakan datang ke Gramedia Jalma. Di Blok M Di Blok M Lawai, searching aja ke Gramedia Jalma. Terima kasih juga buat Kopi Alo. Kopi Alo, sekali lagi thank you banget. Kopi yang selalu menemani kita di Gramedia Jalma untuk bahas-bahas komik favorit kita. Ini Kopi Alo adalah kopi dari Solo yang lokasinya di titik 0 di Lokananta dan sekarang jadi tempat destinasi kalau pergi ke Solo. Ke Solo minum Kopi Alo. Kalau nggak jauh, kalau pengen minum di Jakarta silakan datang ke Melawai. Melawai. Ke Blok M. Karena ini gabung sama Jalma. Gramedia Jalma. Lu bisa baca buku sambil minum Kopi Alo. Kopi Alo. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih juga buat Tiarbah yang sering memberi kita makanan, nasi gorengnya luar biasa mantap, dimasak oleh Sanji palsu, tapi enak. Nasi goreng Tiarbah bisa kalian beli di online shop, Gojek, di GrabFood, Copot. Tinggal searching aja. Itu lokasinya di mana? Ada di Pejaten, ada di Cipta juga. Yaudah kalau gitu terima kasih Tomodachi sudah menyaksikan bab hari ini. Kita tutup halaman hari ini. Kalau gitu gue Renovianus, gue Agung, pamit Tomodachi, thank you semuanya. Bye.